Selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang corporate governance. Materi pembahasan yang pertama pengertian GCG, yang kedua prinsip GCG, yang ketiga manfaat GCG, yang keempat GCG dan hukum perseroan di Indonesia, yang kelima organisasi khusus dalam penerapan GCG, yang keenam GCG dalam BUN, yang ketujuh GCG dalam pengawasan pasar modal, yang kedelapan GCG perbankan Indonesia. A. Pengertian corporate governance dan good corporate governance. Yang pertama, corporate governance diartikan sebagai segala upaya untuk mencari cara-cara terbaik dalam menjalankan perusahaan. Cara yang dimaksud harus memuat kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang bisa digunakan untuk mengontrol manajemen. Yang kedua, good corporate governance atau dikenal dengan nama tata kelola perusahaan yang baik, selanjutnya disebut GCG. Yang ketiga, secara umum implementasi good corporate governance dipercaya dapat meningkatkan kinerja atau nilai-nilai perusahaan. Sialgan tahun 2006. Konsep good corporate governance sendiri dimulai diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1999. B. Prinsip good corporate governance. Good corporate governance merupakan gabungan prinsip-prinsip dasar dalam membangun suatu tatanan etika kerja dan kerjasama agar tercapai rasa kebersamaan, keadilan, optimasi, dan harmonisasi hubungan sehingga dapat menuju kepada tingkat perkembangan yang penuh dengan suatu organisasi atau suatu badan. Prinsip-prinsip GCG: yang pertama kewajaran, yang kedua transparansi, yang ketiga akuntabilitas, yang keempat responsibilitas. Pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup dimensi A. Ekonomi, B. Hukum, C. Moral, D. Sosial, E. Spiritual, 5. Kemandirian. Yang bagian C. GCG dan hukum perseroan di Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 UU nomor 40 tahun 2007. Yang dimaksud dengan perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Ketentuan dan disempurnakan. Yang disempurnakan ini antara lain: yang pertama, dimungkinkan mengadakan RUPS dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Yang kedua, kejelasan mengenai tata cara pengajuan dan pemberian pengesahan status badan hukum dan pengesahan anggaran dasar perseroan. Yang ketiga, memperjelas dan mempertegas tugas dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris, termasuk mengatur mengenai komisaris independen dan komisaris utusan. Yang keempat, kewajiban perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya, Yusniawati. Secara spesifik, kewenangan, tugas, dan tanggung jawab ketiga organ ini dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, RUPS, yang kedua, Dewan Komisaris, dan yang ketiga, Dewan Direksi. Poin dalam RUPS sebagai berikut. Yang pertama, menyetujui dan menerapkan anggaran dasar perusahaan terdapat dalam pasal 19 ayat 1. Yang kedua, menyetujui pembelian kembali dan pengalihan saham perseroan terdapat dalam pasal 38 ayat 1. Dan ketiga, menyetujui penambahan dan pengurangan modal perseroan terdapat dalam pasal 41 ayat 1 dan pasal 44 ayat 1. Yang keempat, menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan termasuk laporan keuangan direksi serta laporan tugas pengawasan komisaris terdapat dalam pasal 69. Yang kelima, menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih, penyisian cadangan dan dividen serta dividen interim dan terdapat dalam pasal 71 dan pasal 72. Yang keenam, menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, pengajuan pilot perpanjangan jangka waktu berdirinya dan pembubaran perseroan terdapat dalam pasal 89. Yang ketujuh, menyetujui pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan komisaris dan terdapat dalam pasal 94 dan pasal 111. Yang kedelapan, menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi dan komisaris terdapat dalam pasal 96 dan pasal 113. Poin Dewan Komisaris yaitu yang pertama,
melakukan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijakan pengurusan jalannya pengurus pada umumnya, dan memberikan nasihat kepada direksi, terdapat dalam pasal 108 dan pasal 114. Yang kedua, bertanggung jawab tentang secara pribadi atas kerugian perseroan bila yang bersangkutan atau lalai dalam menjalankan tugasnya, terdapat dalam pasal 114 ayat 3 dan ayat 4. Yang ketiga, bertanggung jawab tentang secara pribadi atas kepailitan perseroan bila disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat, terdapat dalam pasal 115. Yang keempat, diberikan wewenangan untuk membantu komite yang diperlukan untuk mendukung tugas Dewan Komisaris. Poin Dewan Direksi yakni menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat dalam batas yang ditetapkan undang-undang dan anggaran dasar perseroan, terdapat dalam pasal 92. Bertanggung jawab tentang dan penuh secara pribadi atas kerugian perseroan bila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya, terdapat dalam pasal 97. Mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, terdapat dalam pasal 98. Wajib membuat daftar pemegang saham, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi, terdapat dalam pasal 100 ayat 1A. Wajib membuat laporan tahunan, terdapat dalam pasal 100 ayat 1B. Wajib memelihara seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan, dan dokumen perseroan lainnya ditempatkan kedudukan perseroan, terdapat dalam pasal 1C dan pasal 2. Wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan utang perseroan, terdapat dalam pasal 102. Materi berikutnya, organisasi khusus dalam penerapan good governance. Menurut Indra Surya dan Ivan Yustiavananda 2006 menyebutkan paling tidak diperlukan 4 organ tambahan untuk melengkapi penerapan GCG, yaitu yang pertama komisaris dan direktur independen, yang kedua komite audit, yang ketiga sekretariat perusahaan. Materi selanjutnya, good corporate governance. Dalam BUMN, tujuan GCG diatur dalam pasal 4 adalah yang pertama, memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional. Yang kedua, mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ. Yang ketiga, mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan keputusan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap para pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN. Yang keempat, meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional. Yang kelima, menyukseskan program privatisasi. Bagian F, GCG dalam pengawasan pasar modal di Indonesia. Secara formal, pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar di mana berbagai instrumen keuangan jangka panjang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Keberadaan pasar modal ditentukan oleh lembaga-lembaga penunjang pasar modal, antara lain: pertama, Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; kedua, Bursa Efek; ketiga, Lembaga Clearing; keempat, investor; kelima, akuntan publik; keenam, notaris; dan ketujuh, konsultan hukum. Bagian G, GCG Perbankan Indonesia. Menyadari tata kelola perbankan di Indonesia masih lemah. Dalam upaya menata kembali manajemen dan kegiatan perbankan di Indonesia, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan nomor 8/4/PBI/2006 pada tanggal 30 Januari 2006 tentang implementasi GCG oleh bank-bank komersial. Secara garis besar, peraturan ini mengatur tentang: pertama, prosedur pengelolaan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan. Kedua, tujuan implementasi GCG. Ketiga, jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi Dewan Komisaris. Keempat, jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi Dewan Direksi. 5. Komite. Keenam, ketaatan fungsi auditor eksternal dan internal. Ketujuh, implementasi manajemen risiko. Ke-8, ketentuan dana. Ke-9, rencana strategis bank. Ke-10, aspek transparansi kondisi bank. Ke-11, konflik kepentingan dan pelaporan internal. Ke-12, laporan dan asesmen implementasi GCG.
Ke-13, implementasi GJG di cabang luar negeri. 14, sanksi saksi. Ke-15, peralihan. 16, ketentuan penutup.